Dengan dibaginya tiga ini di karakteristik wilayah yang berbeda, tentunya akan menghasilkan banyak flora dan fauna yang berbeda, sehingga hasilnya juga bakal berbeda. Nah, kita masuk ke pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Nah, yang pertama itu ada sandang, itu menggunakan bulu domba, ulat jerah, dan serat kapas. Biasanya digunakan untuk membuat pakaian. Yang kedua adalah pangan. Nah, yang digunakan seperti padi, sagu, sayuran, buah, daging, Siapa ini? susu. Saya kan Yang lagi ketiga ada papan, Iya. atau biasanya disebut juga dengan rumah tempat tinggal manusia, yaitu ada batang pohon, semen, pasir, dan batu. Kemudian sumber air yang kehidupan. Seperti yang kita tahu bahwasanya flora dan fauna itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi baru. Misalnya ini kerbau dan kuda. Pemanfaatannya itu kalau kerbau itu dia untuk sebagai pembajak sawah, membantu petani. Sedangkan kalau kuda itu biasanya dipakai itu kebanyakan di delman ya. Kemudian untuk obat-obatan, contohnya seperti jahe, temulawak, cacing, dan tepar. Kemudian perhiasan, misalnya kalau dari flora contohnya pengabu jati, tanaman hias, kulit hewan, kepala hewan. Nah kalau yang kepala hewan ini biasanya itu yang sering dipajang di bagian pojok-pojok atasnya rumah itu, yang untuk hiasan. Komunitas ekonomi. Flora dan fauna itu dapat dijadikan sebagai komunitas ekonomi, misalnya kayak makanan, kayak ternak gitu. Nah, itu contoh. Itu banyak bisa dibuat jadi lele, ikan lele kan banyak tuh. Itu kan tulisannya untuk anak mantap ya bang. Oh, makan juga pakai. Nah, tadi itu ada sektor peternakan, contohnya sapi, kambing, itik, kerbau, bebek, dan ayam. Nah, kalau sapi itu biasanya tuh kalau kita acara kurban biasanya kan, nah itu tuh sering Ada buku kecil. Tadi itu ada sektor kehutanan. Nah, sektor kehutanan nih biasa kayak untuk Ya, kamu kayaknya. Dari depan. nah, bisa ada cendana yang biasa dibuat apa uang yang parfum gitu, berupa yang wangi enak. Dan untuk komoditas ekonominya sendiri ada juga untuk wisata, misalnya di Pulau Komodo yang dia spesialkan untuk ngeliat komodo, karena dia tak ada di pulau lain, dikhususkan tempatnya kan. Jadi kalau sepok boleh dari ngok. Terus untuk pelestarian budaya, misalnya karapan sapi yang dilomba-lombakan, dia itu termasuk budaya, dan sapi itu termasuk ikut ke eventnya. Dan sebagai energi alternatif biogas, misalnya kotoran sapi itu bisa jadi untuk bahan bakar alternatif untuk kompor. Paru-paru dunia itu yang kayak penghasil oksigen saat berfotosintesis, ya tahu lah ya. Terus mengurangi CO2 di atmosfer, mengikat karbon dioksida CO2 saat siang hari, kayak karbon dioksidanya diikat pas siang hari gitu deh. Terus menjaga kestabilan iklim, kayak mempertahankan suhu dan kelembapan udara gitu. Kesimpulan itu Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat beragam untuk dijadikan sumber daya. Oleh karena itu, banyak oknum yang mengeksploitasi flora dan fauna sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sudah sepatutnya kita menggunakan flora dan fauna sepenuhnya dengan memperhatikan kelestariannya. Menjaga kelestarian flora dan fauna dapat dilakukan dengan 1. Mendukung upaya pelestarian lingkungan. 2. Melaporkan orang Dari yang mana? berburu satwa langka. Dari mana? 3. Tidak merusak atau menyakiti flora dan fauna di sekitar. 4. Membuat lingkungan konservasi. Yang kelima, terakhir, melakukan reboisasi. Sekian dari saya. Ada yang bertanya? Saya. Boleh. Gigi. Dan kita kata. Nah,
Nah, energi tadi kan ada yang bilang tuh energi alternatif yaitu biogas kan. Nah, itu macam mana mekanisme tadi itu sudah mengopalkan kotoran sapi bisa jadi energi alternatif. Nah, itu gimana prosesnya? Kalau boleh tahu. Dari kelompok berapa? Kenapa nama saya Pak Isya dari kelompok 2? Tanya apakah jika kita tidak manfaatkan flora dan fauna yang ada akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia? Jika kita tidak manfaatkan flora dan fauna akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Sebelumnya kami akan kasih kesempatan untuk tiap-tiap kelompok. Jadi bakal Jangan lama-lama loh. Kalau misal ada baru nanti. Ada lagi nggak? Perkenalkan, saya Nomor berapa? 2. Nah, tadi Pak ditanya. Menjadikan ada manfaat tumbuhan dalam menjaga kestabilan iklim. Maksudnya kayak gimana sih dalam tumbuhan tersebut prosesnya kayak gimana? Tumbuhan tadi kan bisa menjaga kestabilan iklim. Dan dijelaskan dalam bisa mempertahankan suhu dan ketahanan udara kan. Proses ini kayak gimana sih? Ada lagi? Meja beranya. Itu saya Nova Ramada ingin menjawab pertanyaan Muhammad Rafi Al-Firumi yang menanyakan bagaimana mekanisme biogasnya tuh. Jadi kotoran sapi itu kan dia bisa dibilang sisa kan, sama kayak kotoran manusia itu kalau kita letak di tempat yang tertutup dari udara dia akan menghasilkan sebuah gas yang umumnya tuh gas metana, yang dimana kalau dikena percikan api dia bakalan keluar api atau meledak. Sama kayak di tempat tinja itu kalau kita letak meracun ya satu meletup. Jadi gitu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasya dari kelompok 5. Mau bertanya, energi alternatif itu kan biogas. Masalah biogas itu ada enggak? Mau apa? Ambil tasnya kah? Tidak sih, simple. Saya mau dapat sandi. Saya ada nama Isam Ramadita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia kalau misal flora dan fauna itu tidak dimanfaatkan? Jawabannya bisa terganggu. Karena kan ini dalam PPT-nya kelihatan bahwa flora dan fauna itu digunakan sebagai pembantu kehidupan sehari-hari manusia. Buat bikin baju, buat bikin rumah, buat bikin makanan. Jadi kalau misal tidak dimanfaatkan, terus kebutuhan sehari-hari itu kayak apa? Oke, terima kasih Mbak Tika. Saya mau dapat sandi. Sandi. Kalau jauh atau aku nggak tahu. Yang bertanya dah raja. Yang bertanya adalah raja. Mantai sudah orang terima aku scroll Nama saya Rizka, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 juga. Jadi pertanyaannya tuh, bagaimana proses tumbuhan bisa mempertahankan iklim? Nah, kalau kita ketahui kan dari hasil penelitian manusia itu banyak kan menggunakan kayak bahan bakar itu kan, jadi kayak revolusi dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsi pohon ini nih untuk menyerap sisa-sisa dari kegiatan dari manusia itu kan.
menyebabkan panas kayak gitu kan. Nah, jadi adanya adanya pohon itu, pohon itu menghasilkan oksigen. Nah, jadi itu bisa membantu untuk mempertahankan iklim yang ada gitu kan. Misalnya dia panas, jadi kan ada oksigen pertukaran gitu kan, jadi dia masuk yang panas itu masuk ke dalam pohon, diserap terus dikeluarkan lagi dengan oksigen. Ya, saya jawabnya sih kau. Nah, kalau dari yang dari cerita bapakku ya. Dulu masak tuh. Biogas kan sebelum ini ada namanya kayu bakar. Nah, itu bisa dipakai untuk masak. Kalau enggak tuh ini kelapa sawit kan serat-serat itu kan jadi kan bisa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai selainnya gas. contoh lainnya. Biodiesel itu termasuk nggak biodiesel? Bisa punya biogas. Ini biodiesel. Apa ini? Oke. Saya puas dan 3. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lenat? Bisa. Mau udah mau nanya? Habis. bagian kalau ini udah kayak ya kita langsung keluar aja nggak tahu kata ibu satu kelompok ya di grup Apakah masih ada yang bertanya? kalau masih ada waktu bahas saya mau nanya ada nggak sih kayak bahan yang dapat membuat bahan sandang selain gula sutra dan serat kapas? mati lampu Mohon izin menjawab pertanyaan dari Naura. Tadi kan pertanyaannya apakah ada selain pelestarian budaya yang kayak yang dicontohkan ada sapi kan. Nah, jadi itu ada yang memanfaatkan flora dan fauna. Jadi contohnya di suku Dayak biasa kan ada upacara adat dan itu menggunakan seserahan kayak gitu kan. Biasa ada yang menggunakan ayam. Jadi ayam itu dipakai kayak saat kita naik ke rumah itu biasanya di kayak untuk iringan menurut mereka tuh itu bakal memberikan perlindungan kepada orang yang masuk itu. Jadi mereka masuk tuh dalam keadaan suci seperti itu. Terus ada juga yang menggunakan seserahan seperti telur kan bagian dari hasil dari hewan gitu kan. Nah, itu juga biasanya ada dipakai dalam upacara. Selain itu juga kalian budaya juga ada di Bali
biasa kan mereka tuh ada serahan kan misalnya setiap pagi atau apa itu kan menggunakan tumbuh-tumbuhan. Bagus kok mereka presentasi. Ini kan bagian Selain itu, usaha tugas dari pemerintah untuk meminimalisir oknum-oknum yang berhasil lepas dari melakukan tindak berwajib. Dek sini. Kelompok ini siapa aja? Apa? Jangan ditutupin. Sini. Kelompok ini berapa? Siapa aja? M Juan mana? Ini kan kelompoknya. Menjawab pertanyaan dari Rehan. Jadi Krista yang selain mana, yang Krista? contoh itu Ini bukan nama-nama kelompok. Bukan ini lah. pemanfaatan Ini lengkap nggak fauna nama kelompok? sebagai sandang yaitu ada Ini kelompok 6. buaya, Yang semuanya udah presentasi kan? Kelompok terakhir nih. jaket, Enggak, kelompok 7. Yang terakhir masih ada. Bukan kelompok 6. Nanti ada kelompok 7. Kelompok 6 ibu udah tahu namanya siapa? Iya udah. Makasih ya. kulit sapi untuk jaket, sandang kan? Jaket, terus ini bulu beruang untuk topi tentara Inggris biasanya. Menambahkan respon dari Gina terkait pertanyaan Rehan mengenai selain dalam pembuatan candang seperti pemanfaatan bulu domba, sutra dan kapas itu, ada lagi nggak yang bisa bahannya itu yang akan digunakan untuk dalam membuat produk sandang? Ada, kalau dari floranya sendiri ada serat karut, kayu jenis fibrus. Nah seratnya itu bisa diolah jadi bahan viskol. Jadi kalau viskol dia nih suka aja kalau lebih kayak serat polister atau enggak tuh yang biasa di dalam pakai acara kemeja untuk ditahan gitu kan. Kemeja resmi biasanya tuh ya sesuai namanya tuh dia tuh wajibnya produk pemanfaatan itu penggunaannya tuh untuk kayak pesta, acara festival ataupun jaket. Kalau kaunannya tadi udah disebut.